Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisma Bekasi semester 3. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampuh oleh dosen Pak Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari materi ke-8 sampai materi ke-14. Materi ke-8 adalah pesan Madinah, kajian surat Al-Duha atau implementasi ketakwaan. Surat Al-Duha memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal. Yang pertama, menyantuni yatim sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa beliau adalah menjadi penjamin yatim dan beliau di surga beserta yatim laksana telunjuk dari jari tengah. Yang kedua, diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun arti dari orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ditafsirkan adalah tafkir dari ilmu, jadi harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Yang ketiga, nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan dan di dalam adanya risalah yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Materi ke-9 yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan, arti dari pemimpin itu tersendiri adalah orang yang mengambil keputusan untuk kelompoknya dan dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin memiliki ciri-ciri kepribadian dan karakter yang berbeda dengan orang banyak. Contohnya kemampuan beradaptasi terhadap situasi, kepekaan, sosial, ambisius, asertif, kooperatif, dapat diandalkan, keinginan untuk mendominasi, percaya diri, dan mau mengembangkan tanggung jawab. Kepemimpinan yang karismatik atau karakter kunci, yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, visi masa depan dan tidak puas status. 3. Kemampuan berkomunikasi, menjelaskan visi dan misi. Yang keempat, keyakinan kuat terhadap visi atau menepati komitmen. Yang kelima, perilaku yang di luar kebiasaan. Yang keenam, agen perubahan. Yang ketujuh, sensitivitas terhadap lingkungan. Selanjutnya materi ke-10 yaitu kepemimpinan. Pembaruan adalah spirit haji dan umroh, spirit kepemimpinan Mekah, spirit kepemimpinan Madinah, piagam Madinah, dan Pancasila. Yang pertama itu ada power of haji. Yang pertama, dosa-dosa terhapuskan. Yang kedua, melaksanakan amal ibadah unggulan. Yang ketiga, berjihad fisabilillah. Yang keempat, kelompok tamu Allah. Yang kelima, memiliki jaminan. Yang keenam, dianugerahi senjata doa. Yang ketujuh, biaya digantikan. Yang kedelapan, meraih pertolongan Allah. Yang kesembilan, mendapatkan fasilitas wasilah. Yang kesepuluh, dibanggakan oleh Allah. Yang kedua, unsur kekuatan negara. Yang pertama itu ilmunya alim ulama. Yang kedua, keadilan pemimpin. Yang ketiga, doanya kaum duafa dan atau miskin. Yang keempat, dermawannya orang kaya. Yang kelima, kokohnya negara. Yang ketiga, hikmah ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan, membangun sifat-sifat ketuhanan yang dicontohkan oleh Nabi, akhlak atau moral, dan jiwa. Selanjutnya materi ke-11 ada isti'rod. Isti'rod yaitu keadaan ketika seorang berada dalam kenikmatan yang luar biasa, padahal ia sama sekali tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'rod adalah salah satu bentuk ketepadayaan diri sehingga tidak lagi bertawadu kepada Allah. Isti'rod harus selalu diwaspadai oleh setiap muslim, karena keadaan ini bisa mengelabui kita, bisa terpedaya dengan segala nikmat yang
diterima, sehingga bisa jadi kita lupa kalau semua itu berasal dari Allah. Kalau seseorang meraih jabatan atau kemenangan dengan cara yang zolim, sesungguhnya hal ini istirad. Demikian pula kalau ada negara yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai bentuk maksiat dan melarang sebagai aktivitas dakwah, negara itu bisa saja secara zahir tampak maju di berbagai aspek kehidupan, namun tak lain kewajiban ini. Selanjutnya materi ke-12, yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama, spirit pembaruan. Tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi oleh Allah karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Oleh karena keliruannya, besar sekali pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang asing atau bid'ah yang ditempelkan pada agama Islam. Yang kedua, tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah, dan meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Materi ke-13, spirit nasionalisme. Yang pertama itu Haji Mabrur adalah perjalanan seseorang untuk membangun ketauhidan melalui usaha merias diri dengan sifat-sifat Allah melalui contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Haji Mabrur, pemimpin yang visioner, artinya membawa pembaruan akhlak dirinya, keluarga, dan bangsanya. Uraian kalimat tauhid ajaran Mekah dan Madinah. Yang pertama itu an-nafyu, negara segala sesuatu yang dipertuhankan termasuk nafsu syahwat, egois oleh manusia selain Allah. Yang kedua, al-isbat, afirmasi atau peneguhan kepatuhan hanya kepada Allah. Tantangan pembaruan kepemimpinan yang membawa ajaran Mekah dan Madinah memiliki energi pembaruan dan mendorong perubahan menuju pada kemuliaan. Pemimpin harus memiliki paling sedikit 2 syarat utama. Yang pertama, sehat jiwa dan akidah. Yang kedua, prima kesehatan fisiknya. Tauhid dalam nasionalisme ulama Indonesia sejak merdeka hingga saat ini pun terus didorong agar pecah dan bubar. Karena penjajah tetap ingin mempertahankan sistem kolonialisme. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa penjajah saat ini dilakukan melalui kekuatan soft power. Yang terakhir, materi ke-14, yaitu Tanah Airku Indonesia. Memahami tajaliyat sifatullah. Yang pertama, dalam ciptaan ada sifat-sifat yang menyatu dengan asmaulnya, sifat maujud dan akhlak Rasul sebagai insan kamil. Yang kedua, pesona keindahan alam Indonesia, sifat penciptanya yang maha indah atau al-jamil akan mencintai siapa saja yang memiliki sifat dari surga ini. Adalah ungkapan seorang Arab yang hidup dalam suasana gurun pasir, yang baru pertama melihat Indonesia. Keindahan ciptaan Allah hanyalah orang yang memiliki sifat indah dari Allah SWT. Tajaliyat sifat dalam akhlakul karimah, memiliki sifat ilahiyah, al-muhaimin, orang yang gagah memelihara amanah dan kepercayaan, al-Quddus, mampu mempertahankan kesucian dirinya, as-salam, mampu memuliakan Allah dalam lautan marifatullah, ia mampu membawa bendera kedamaian, kesejahteraan, menerangi kemiskinan,
sifat-sifat yang agung yang tersimpan dalam namanya, agar manusia yang diciptakan juga memiliki sifat bijaksana. Karena Allah Maha Perkasa juga Maha Bijaksana. Ajaran sifat dan simbol-simbol negara. Moral ajaran Mekah, ketuhanan yang Maha Esa. Sosial ajaran Madinah, yang pertama kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua persatuan Indonesia, yang ketiga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Api nasionalisme dalam bentuk etos kerja dan jiwa patriotisme. Api nasionalisme Mekah melalui Nabi Ibrahim melakukan pembaruan di Mekah melalui perjuangan dan doa agar dijauhkan dari penyembahan berhala, noesa, dan syahwat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.